Menag Yakut bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Maaf Gus Menteri, emosi saya pun sempat terbakar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan persatuan. Sobat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan menyukai keindahan. Begitupun kita sebagai manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk dalam hal suara. Suara yang tidak enak dan bising, apalagi memekakan telinga, tidak disukai, bahkan bisa jadi sangat dibenci, seperti suara musik yang sangat keras, petasan, knalpot bising, dan lain-lain yang sangat-sangat memekakan telinga. Namun di sisi lain, tidak sedikit orang yang menyukainya, dan ini adalah fakta dalam kehidupan di dunia. Sobat sekalian, sampai hari ini kegaduhan di tengah masyarakat belum juga mereda menyusul statement Menteri Agama yang dianggap penistaan. Ketika mensosialisasikan dan menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Sobat sekalian, sebelumnya mereka menentang dan mengecam surat edaran tersebut dengan tuduhan anti-Islam. Namun kemudian mereka lebih terfokus pada statement Menag dan terjebak pada judul yang viral di media online, Menag Yakut bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Maaf Gus Menteri, emosi saya pun sempat terbakar. Tapi sobat sekalian, dalam kesempatan ini saya harus sosialisasikan surat edaran tersebut terlebih dahulu, yaitu agar tidak salah paham, mari kita lihat satu persatu dengan jeli. Sobat sekalian, dari apa yang kita semua pahami, surat edaran tersebut sudah jelas dan seharusnya tidak jadi masalah. Tidak ada larangan azan, baca Al-Quran, takbiran, dan statement negatif lainnya. Walhasil demi syiar yang indah dan nyaman di hati, surat edaran tersebut sepantasnya untuk kita sosialisasikan dan kita realisasikan di masjid dan musola di lingkungan kita. Sobat sekalian, adapun statement negatif yang muncul dan viral di media sosial adalah propaganda dan provokasi. Mengapa? Pertama, judul berita di media online. Media memuat clickbait di judul berita, Menag Yakut bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Tidak percaya? Silakan dilihat. Sekelas Roy Suryo pun terpancing dan terjebak dengan judul di media. Seakan menemukan momen yang pas, ia pun segera melaporkan Gus Menteri. Kegaduhan pun mulai muncul dan meluas di media sosial. Harus diakui banyak masyarakat yang terbawa emosi sehingga kegaduhan tak kunjung mereda. Sobat sekalian, kedua, maaf Gus Menteri, emosi saya pun sempat terbakar saat mendengar dan membaca judul di media. Tapi saya tidak mau terpancing apalagi terjebak
Dan setelah saya teliti dan analisa pernyataan Gus Menteri berulang kali, saya tidak menemukan pernyataan yang membandingkan, apalagi menyamakan. Apakah Gus Menteri harus minta maaf? Karena tujuan dan sasaran mereka adalah politis, Jokowi harus pecat Menak dan Jokowi harus mundur, maka abaikanlah. Adapun mereka yang menyoroti pemilihan diksi yang kurang pas bisa diterima dan dimaklumi. Di sisi lain kita juga harus melihat realita bahwa tidak sedikit netizen yang menyimpulkan bahwa kegaduhan ini bermula dari clickbait, judul pada media online yang pada akhirnya menyasar dan mendiskreditkan Menteri Agama. Sobat sekalian, yang ketiga, kegaduhan di media sosial adalah korban clickbait judul di media. Namun ujaran kebencian, caci hina, dan fitnah mudah terlontar dari jiwa yang sudah kotor. Kebiasaan tersebut sudah menjadi karakter yang tertanam kuat dalam diri mereka. Kepalang basah adalah fakta dari mereka yang terus tiada henti menggiring opini agar masyarakat awam benci kepada rejim. Awalnya penistaan agama, tapi ujung-ujungnya politik. Demo pecat Menak dan Jokowi harus mundur. Sobat sekalian, yang keempat, slogan membela Islam, faktanya merusak Islam. Maksud hati menyalahkan Menak, malah dia sendiri fatal menista azan. Ada juga pamer salat, tapi salatnya berantakan. Astagfirullah, salat saja jadi mainan. Komando gerakan salat bukan lagi imam, tapi orang yang duduk di atas mobil dan tidak salat. Satu orang lagi bergamis hijau bersorban Islamis, katanya pengurus MUI pusat, salatnya berantakan, rukunya 2 kali. Penutup sobat sekalian, kita semua adalah sesama anak bangsa. Sudahilah dan akhirilah kegaduhan ini. Mari kita bangun bersama kesejukan dan kedamaian, persaudaraan dan persatuan. Adapun masalah ini saya akhiri dengan beberapa kesimpulan. Pertama, kritik dan komentar adalah hak dalam kebebasan berpendapat. Namun ujaran kebencian, caci hina, dan fitnah haruslah dihindari. Hilangkan rasa benci dan kedepankan akhlak terpuji untuk bersama mencari solusi. Kedua, untuk yang merasa menyatukan kalimat thayyibah dengan gonggongan anjing, mohon ampunlah kepada Allah. Begitu juga yang mempertontonkan salat berantakan. Ketiga, untuk NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan moderat lainnya, kami berharap banyak peran aktif untuk menyejukkan situasi dan kondisi yang bisa mengancam persaudaraan dan persatuan. Keempat, bagi rekan sejawat penyuluh agama, tidak salah dan sepantasnya penggunaan speaker harus diatur. Oleh karenanya mari kita terus sosialisasikan surat edaran tersebut dan kita realisasikan di masjid dan musola di lingkungan kita. Demikian, salam persatuan dan persaudaraan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.